Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Raihan Rahman Hidayat, yang pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan public speaking yang efektif. Nah, gimana sih kuncinya agar public speaking itu kita itu efektif gitu ya? Nah, sebelumnya kami pada perkuliahan minggu kemarin itu online dan membahas terkait dengan ini, public speaking yang efektif. Banyak sekali yang dibahas terkait poin-poinnya teman-teman. Jadi simak aja video ini sampai selesai, sampai teman-teman paham bagaimana caranya public speaking yang efektif itu dilakukan. Pertama, dalam public speaking yang efektif itu harus mempersiapkan mental. Nah, persiapan mental ini adalah tahapan paling krusial dalam menjalani proses public speaking, di mana sebelum menyampaikan public speaking, seorang pembicara perlu membangun fondasi mental yang kuat. Itu penting untuk menghadapi tantangan dan memberikan presentasi yang meyakinkan, gitu ya, agar diri kita sudah siap dengan presentasi yang ingin kita sampaikan pada audiens. Poin ini sangat penting sekali. Poin persiapan mental sangat penting sekali. Lalu adapun beberapa langkah yang dapat diambil dalam persiapan mental sebelum tampil pada public speaking sebagai berikut. Yang pertama ada visualisasi. Visualisasi sukses artinya melihat gambaran kita nih. Kita harus optimis terhadap apa yang kita sampaikan pada audiens. Yang kedua, pemusatan perhatian. Dalam menyampaikan public speaking, bagaimana caranya seluruh audiens terpusat pada kita, mendengarkan kepada kita, fokus pada kita. Itu kan persiapan daripada mental. Kalau itu saja tidak bisa, maka yang lain mungkin akan berantakan. Yang ketiga ada manajemen kegugupan. Gugup itu pasti ada, tapi gimana caranya kita memanage kegugupan itu, gimana caranya kita mengkondisikan kegugupan itu dengan sempurna gitu. Jangan sampai terlihat oleh audiens kalau kita lagi gugup. Maka penting fondasi mental. Yang keempat ada penguasaan materi. Nah, penguasaan materi ini adalah kunci daripada beberapa kunci pada fondasi mental. Gimana agar menguasai materi, gitu ya. Materi yang ingin kita sampaikan, kita harus sudah paham terlebih dahulu. Kita harus sudah mengerti terlebih dahulu untuk disampaikan kepada audiens, agar materi yang kita sampaikan kita yakin dengan apa yang kita sampaikan kepada audiens tadi. Ini juga sangat penting. Lalu antisipasi tantangan. Antisipasi tantangan ini dimana kita harus mengantisipasi semua tantangan yang ada di perform di public speaking tersebut. Seperti itu. Lalu ada performa bahasa. Bahasa mencakup segala aspek yang tampak dalam praktik berbahasa, serta pemilihan kata, penyusunan kalimat, intonasi nada, lalu berbicara, serta gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens. Performa bahasa menunjukkan bagaimana kemampuan berbahasa seseorang diterapkan dalam situasi yang nyata, sehingga dapat mempengaruhi pemahaman, respon, dan keterlibatan audiens dalam proses komunikasi. Jadi kita harus, pertama yang harus kita siapkan adalah pilihan katanya. Kita harus siap tuh. Struktur kalimat yang kita sampaikan harus jelas, intonasi nadanya harus pas, gaya bahasanya harus bagus. Ini yang perlu dipersiapkan. Lalu ada dua nih, bahasa verbal dan bahasa non verbal, gitu ya. Itu juga harus kita pahami juga tuh. Lalu simbolik pada public speaking. Simbolik adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mewakilkan ide, gagasan, atau makna tertentu dalam komunikasi. Dalam konteks public speaking, simbolik merupakan mencakup kata-kata, gerakan tubuh, ekspresi wajah, gambar, dan benda fisik yang membantu menyampaikan pesan kepada audiens, gitu ya. Ada simbolik verbal, ada simbolik non verbal, dan ada simbolik visual. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Lalu penampilan pada public speaking. Penampilan memiliki peran krusial dalam menjalani hubungan antar pribadi. Meski kita sering mendengar pepatah bahwa don't judge the book by the cover. Jangan menilai buku hanya dari sampulnya saja, tetapi dalam konteks public speaking, justru tampilan luar menjadi penilaian pertama audiens, gitu kan. Ini kita mau tampil, tapi kita berantakan, audiens juga akan jadi malas mendengarkan, gitu ya, karena kita tidak rapi, gitu. Maka kerapihan itu harus jadi penilaian pertama pada penampilan public speaking.
Wajah merupakan pusat perhatian yang mencerminkan emosi gitu tuh. Lalu menyampaikan banyak informasi penting juga. Nah, mungkin itu saja sih beberapa faktor dan pada public speaking yang efektif gitu ya. Hanya itu yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, yakinkan dengan iman, usahakan dengan disampaikan dengan amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.